Jadi sekarang jam 3-an. Jeep kita udah di atas. Kita semalam nggak sempat nge-record karena udah capek banget sama lumayan hektik juga. Semalam kita belum dapat penginapan sama belum dapat jeep, jadi ya kita nggak sempat ngerekam. Nah sekarang itu kita lagi siap-siap, udah rapi. Kita mau langsung ke puncak Seruni. Kita mau lihat sunrise Gunung Bromo. Keren ya pokoknya. Stay tune terus. Kita langsung berangkat. Sekarang udah jam 3:30. Insya Allah keburu lah. Soalnya kata orangnya kemungkinan rame. Kalau udah rame kita nggak bisa langsung bisa ke puncak, cuma nggak sampai sunrise. Sekarang kita mau ke jeep dulu. Orang juga di depan, kita tinggal naik aja semua. Nah ya, untuk harga jeepnya di sini kita 500.000. Itu untuk wisata ke puncak Seruni. Soalnya tiket masuknya 300.000 dan jeepnya mungkin 500.000-an. Nah itu dia guys, jeep kita. Jeep di sini hardtop, jadi tutup enak. Beda sama yang di Merapi. Kalau Merapi kan terbuka jadi dingin. Hai. Kita masih pada ngantuk soalnya masih jam 3:30. Ya. Itu pagi. Maksudnya dua. Kita masuk guys. Kita masuk ke jeepnya. Ada. Bisa. Nggak muat deh. Nggak muat kali. Kenapa sih depan? Coba dulu belakang bentar. Ali apa berdua sama dirinya? Jalan bro. Perjalanan kali ini ditempuh kurang lebih 15 km dari penginapan kita di kota Sukawapura. Karena kita berangkat dari jam 3 pagi, udara di sini cukup dingin, sekitar 15 derajat. Jadi, harus persiapan jaket tebal dan juga sarung tangan. Karena kita ke Bromo pas puncak mudik, banyak banget jeep yang lewat di sini di jam yang sama untuk mengejar sunrise. Karena kalau telat berangkat, kita akan terjebak antrian panjang dan juga harus berjalan kaki lebih jauh. Karena jeep kita ini merupakan jeep hardtop, jadinya udara dingin di luar tidak masuk ke dalam, dan juga dari segi kenyamanan, jeep di Bromo ini cukup oke daripada jeep lainnya seperti jeep di Gunung Merapi. Perjalanan kita ke puncak Seruni tidak parah dan terbilang cukup halus dan aman daripada via Malang yang pernah kita lalui sebelumnya yang banyak belokan dan berlubang, dan juga kanan dan kiri kita jurang. Gelap banget. Jadi Seruni pointnya di atas. Karena parkiran udah penuh, kita parkir di bawah, harus jalan kaki ke atas lagi. Kira-kira 1 kilometeran dari tempat kita parkir jeep. Ayo topi sarung. Ternyata cuacanya nggak sedingin itu. Itu udah, yang penting udah siap-siap aja. Jadi saking penuhnya, semuanya pada parkir di jalan. Ya, kita masih jalan. Mungkin dari sih kata masnya sekitar 1 kilo lagi. Cuma jalannya lumayan nanjak. Nah ini kalau misalnya bawa mobil, sebenarnya bisa-bisa ya. Cuma penuh banget. Jadi kalau misalnya keluar dari sini susah. Ini
Jadi tadi kita parkir sampai atas masih pada parkiran jeep semua. Kalau misalnya lihat langsung di sini, saya bisa ngeliat bintang. Saking bagusnya udara. Polisi kurang mungkin di sini. Apa dorong atau ditarik? Ditarik apa didorong? Nih lagi bantu dorong. Udah mandor malah berat. Di sini ada opsi buat naik kuda. Cuma kita mutusin buat jalan ya dia. Kita udah kecapean. Nah, karena masih jauh. Sini banyak warung-warung yang buka buat beli minuman, makanan. Apa? Istirahat dulu aja, Bang. Jadi kita istirahat dulu di sini. Kita habis sholat. Nah itu udah mulai ada sunrise. Cuma kalau masih kayak gini, pemandangan masih kurang bagus cuma. Bagusnya tuh pemandangan langitnya. Kalau pemandangan Gunung Bromo nya belum terlalu kelihatan. Soalnya di bawahnya masih gelap, atasnya terangnya masih sedikit. Bentar lagi kita mau naik lagi. Habis kelar sholat tinggal naik. Kita mau naik lagi, mungkin sekitar 400 meter lagi. Nggak bisa. Wih, tuh lihat guys. Udah sunrise. Cuma kita masih trekking. Ini bentar lagi sebenarnya udah mau nyampe. Cuma mama, dede itu pada lemah, capean, Najis. nggak bisa naik gunung. Kita tahu 30 cm nggak? 3 cm. Ini orang-orang pada foto nih guys. Cuma kalau segini masih belum kelihatan Gunung Bromo ya. Oh tuh, Semerunya erupsi, debunya tuh. Jadi kita belum di Seruni Point-nya banget, tapi udah hampir. Tapi pemandangannya udah bagus juga di sini. Nah di bawah ini, apa? Di bawah ini udah Gunung Bromo. Nah ini Bromo lagi ngeluarin asap juga. Nah di sini bawahnya itu udah padang pasir. Nah, ini kan bagus matahari mas. Sama sedikit kelihatan nggak? Jadi setelah jalan berapa menit? Ini gara-gara baunya hancur sih. Jadi setelah kita jalan, tadi kita jalan jam 4:30. Sekarang udah jam 5:20. Ini langsung pemandangannya Gunung Bromo. Ini lagi ngeluarin uap air. Kayak bekas kebakaran jadi ini. Soalnya dia yang kebakaran. Jadi hijau banget ya, bagus. Langitnya udah mulai cerah banget lah. Terus makin ngantri. Kok beda dari kamera awal sih? Apa? Kan sensornya beda, bagusan mata kita. Sebenarnya Seruni Point itu masih di atas lagi. Karena udah pada capek, tapi view di sini bagus juga. Keren. Oke. Jadi kita di sini aja. Terutama mama sih, mama nggak kuat. Sekarang lagi golden hour banget. Warna kuning terus Semerunya erupsi lagi. Ini kayak udah pada turun dari Seruni Point. Cuma kita nggak Seruni Point, capek. Sini juga pemandangan udah bagus. Nah penginapan kita itu di daerah bawah situ. Tinggal turun lagi. Kita habis ini mau lanjut foto keluarga. Cuma kenapa kedinginan, minum apa? Hangat-hangatan dulu. Teh manis panas, pop mie. Dipromosiin Bu warungnya Bu. Jadi kalau misalnya warungnya di sini langsung ngadep Gunung Bromo. Tuh. Murah meriah. Warung Bu siapa Bu? Bu Jamiadi. Bu Jamiadi. Masuk YouTube Bu? Ya? Masuk YouTube? Belum. Mau dimasukin? Saya sebenarnya jadi padam
Apa? Wawancara dong ibunya wawancara. Ini yang punya warungnya. warung murah meriah. Kalau yang kedinginan ke sini. Ini lagi makan dulu karena mau sarapan. Lapar ya dia. Ini karena udah makan makanan panas, ngeluarin uap. Nggak kelihatan uapnya. Itu lagi foto-foto. Nah ini lagi golden hour banget. Kalau bagusnya di sini golden hour sekitar kan jam berapa sih? 7 ya? Kira jam setengah 7, jam 7 lah. Lagi golden hour banget. Jadi cahaya matahari langsung kena ke orang-orang, jadi ya warna kuning bagus. Sini lagi banyak bule sama orang Cina guys. Kayak lagi viral. Kadang soalnya orang Cina lagi viral di negara ya, wilayah Bromo ini. Jadi kan udah terang, kita bisa ngeliat Gunung Penanggungan situ sama Arjuno. Nah kalau keren juga. Yang minus dari Gunung Bromo ini kelolanya ada kurang. Tadi kita naik pencahayaannya masih kurang banget, masih gelap banget. Padahal biaya kesini juga lumayan mahal. Naik jeep sama kesini udah sama tiket 800 ribuan. Kan kita turun mah. Turun mah gampang ya dia. Turun mah udah gampang. Di situ masih ada pemandangan Gunung Penanggungan, gunung gak terlalu tinggi, 1600-an lah. Kita ini lagi ada di bibir apa namanya, Gunung Tengger dulu namanya. Kayak di Swiss deh. Ih. Coba mas, kana mas. Coba kana mas. Sebenernya kalau Sebenarnya pasti kita bakal injek mas. Hah? Pasti kita bakal nginjek tadi pasti ya? tadi Cuma kita pas udah kering-kering aja ya gitu? pasti kita nginjek, pasti nggak mungkin enggak. Iya, apalagi lewat sini kan. Ini jorok, nggak dikasih itu. Apalagi kan ini tadi nggak pakai senter kita. Ya bu. Iya bu. Ini ganjang. Ini ganjang. Nah. Wih. Oh duit, 5.000 bagus. Ya kasih Tuh, lihat tuh. Hah? Fasilitasnya jelek, cuma pemandangannya keren. Jadi mau nggak mau. Tuh. Wow. Mantap jos. Ini kayak kalau di kamera backlight. Nah ini kalau kita turun, sebenarnya bisa naik, cuma parkirannya penuh. Makanya tuh jeep-jeep masih pada parkir di bawah. Yang keren juga daerah sini tuh pohonnya pohon cemara semua. Terus bawahnya juga kayak padang rumput. Nah kalau mau naik nih hati-hati nih, nggak dibersihin. Lagi makan lagi. Karena kita udah pernah ke Padang Pasir sama Kawah Bromo, jadi kita langsung balik ke hotel dan persiapan mau ke, ya mungkin mampir ke Malang dulu hari ini. Dari situ langsung kita balik lagi ke Sragen. Nah kalau yang aus jangan khawatir sama yang lapar, sini banyak jajanan kanan kiri. Tuh di bawah kita langsung Gunung Bromo juga. Semerunya kelihatan deh. Tuh. Ini Semerunya erupsi lagi deh, erupsi kecil. Meletus. Mana nggak ada? Tadi di atas. Dan di depan kita ada Gunung Batok. Nah, yang kiri Gunung Bromo. Jeep-jeepnya udah pada nggak ada nih, udah pada turun. Tuh, Gunung Bromo ya, masih dapat. Cat lagi sama kan jeepnya. Di bawah situ tuh parkiran jeep-jeep tuh buat naik ke Kawah Bromo. Sekarang mau turun lagi. Tuh jeep-jeepnya udah pada nggak ada. Dari pagi ini jeepnya rame banget. Semua udah pada turun nih kayak orang-orang.
ke kawah. Jadi kawah udah banyak banget jeep. Oh, erupsi lagi tuh. Meletus lagi. Kecil. Heeh. Baru. Dek, gemoy dek. Jilat loh. Anjing sini baik-baik ya. Itu Semeru erupsi lagi, kalau nggak salah dia tiap 20-30 menit erupsi kecil. Atau baru pada naik orang-orang juga, keren banget. Ya, nih, jeep nih. Coba mama situ ya. Kita mau foto di jeep dulu. Foto, langsung masuk jeep. Lego. Wah, panselnya rambut mas kayak gini dari tadi. Aduh. Lebar. Buang aja deh tumpatan itu dia maksudnya. Nanti buangnya di tempat om. Jeep lagi. Ini belakang. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Dulu katanya kayak gini ya rasanya. Siapa tuh? Sama aja kayak anaknya. Nah, kita mau lanjut makan dulu di sini. Terus sekarang sama hotel kita, depan kita. Ya. Di situ kita mau rapi-rapi, istirahat, mau tidur bentar, lanjut mungkin ke Surabaya mungkin. Jadi ini di resto kita. Situ penginapan guys, sana. Ini ada. Hah? Mana lagi? Ini langsung jurang sini. Tuh. Ada jurang. Nah, kita lihat di atas ada penginapan lagi juga sama kita sisaan dalam. Iya guys, jadi kita habis rapi-rapi. Sekarang mau berangkat lagi ke mungkin Surabaya, mampir lihat nanti Sikon. Nah ini kita barang-barang udah kita bawain ke mobil. Jadi sekarang tinggal berangkat aja sih sekarang. Sekarang udah mau sholat Jumat juga. Jadi sekarang check out, habis itu langsung sholat Jumat. Oke, kita sekarang udah siap-siap, udah rapi, habis rapi-rapi juga. Nah tinggal jalan ke mobil. Nah, jadi kita habis dari Gunung Bromo. Kita langsung mandi dulu sama tidur sebentar, soalnya kita semua ngantuk. Kita bangun jam 3, sebelum tidur lagi juga sempat ketiduran di jeep. Sekarang ya, kita mau udah siap-siap, nggak masuk ke mobil. Nah, dari situ kita mau nyari masjid dulu, soalnya udah masuk waktu sholat Jumat. So ya, kita mau siap-siap dulu guys. Nah, jadi ini penginapan kita dari depan. Ini penginapannya nggak terlalu gede sih, cuma ya harganya murah, 400.000 kita dapat. Ini sisaan juga kita dapatnya
cuma satu kamar, tapi satu kamar isinya ada tiga bed, jadi ya masih ya worth it lah. Kita nggak pakai fasilitasnya terlalu banyak ya. Soalnya tujuan kita di sini nginep cuma buat nginep doang semalam ya, karena fokus kita di sini cuma mau lihat sunrise dari Bromo. Itu aja sih, kita nggak ngandelin fasilitas, yang penting dapat makan sama dapat tempat buat tidur. Oke teman-teman, jadi di lokasi penginapan kita ini nyatu sama tempat restoran, tuh ya lumayan lah, bisa buat nongkrong-nongkrong dan harga juga murah-murah, nggak mahal-mahal banget. Oh iya, sama kamar mandi sini banyak banget. Kita walaupun berada di bawah, di lantai bawah, itu kamar mandi bersih, airnya juga bersih, warna biru kalau misalnya lihat dari bak. Ya mungkin karena daerah pegunungan juga kali ya, dengan harga 400 masih worth it. Kita nggak tahu sebenarnya harganya berapa, cuma mungkin gara-gara kemarin pakai calo juga ya, jadi 400.000 plus uang calo, mungkin harganya 200 sampai 300.000 untuk nginep di sini. Nah sekarang kita mau berangkat dulu. Kayak teman-teman, bagi yang mau ke Seruni Point, kayaknya nggak perlu naik jeep, soalnya semalam kita ngelihat banyak mobil-mobil biasa udah naik ke atas. Jadi kalau untuk jeep mungkin yang ke daerah-daerah Udah pulang ya Pak? Padang Pasir itu Savana, ke Bukit Teletabis. Cuma untuk ke Seruni Point buat ngeliat sunrise atau sunset itu nggak perlu pakai mobil. Cuma minusnya kalau pakai mobil muternya ribet karena di situ rame banget jeep. Kalau misal pakai jeep, pertama kita udah disupirin, kedua jeepnya juga nggak panjang, jadi untuk muter lebih gampang. Sekarang kita mau mampir ke Purbolinggo dulu, pengen lihat kotanya. Ini jalannya ke Purbolinggo itu lebih gede, enak juga nih, halus banget. Terus sepi lagi kendaraan, jadi buat ke Purbolinggo dari Probolinggo dari Bromo kayak cepet sih, 30 menit tadi lihat. Itu jaraknya sekitar 24 kilo aja. Mungkin kalau di Jakarta lama lah, 1,5 jam, cuma di sini 30 menit karena lancar, terus jalanannya halus. Dalam. Antri banget. Itu apa? Oh, jadi kita jadi ke Surabaya sama Probolinggo. Akhirnya kita langsung memutuskan untuk balik ke Sragen. Cuma kita lagi di rest area dulu buat istirahat. Mau makan dulu, kita McD. Sama bapak nasi padang berdua. Jadi kita bisa di sini kita makan McD. Cuma kita dapatnya di luar, jadi panas banget. Di dalam penuh, dan tadi sebenarnya dapat satu meja, cuma nggak dibersihin sama sama yang duduk sebelumnya. Soalnya kan kalau di McD di sini self service ya, gitu ya. Self service buat bersihin, jadi ya udah kita akhirnya mutusin di luar dibanding kita makan di tempat yang jorok.